Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Smart Digital Solution. Kita kembali dalam serial video Mudahnya Belajar Pascal. Video ini adalah bagian ke-19 dari total 28 video. Pada video kali ini kita akan membahas tentang prosedur. Prosedur adalah suatu program terpisah dari blok program yang berfungsi sebagai subprogram atau bagian dari program. Prosedur ini diawali dengan kata prosedur. Kemudian prosedur ini adalah merupakan konsep pemrograman modular, yaitu memecah-mecah program yang rumit menjadi program yang lebih sederhana dalam bentuk prosedur. Kemudian prosedur ini juga bisa dikatakan meminimalisir kita mengulangi pengetikan kode-kode program di badan program gitu. Jadi ketika banyak kode yang sama, kita bisa minimalisir pengetikannya itu menggunakan prosedur. Kemudian prosedur ini bisa mengirimkan nilai dan mengembalikan nilai. Untuk memahaminya, kita langsung praktikkan saja di Turbo Pascal-nya. Misal kita buat latihan tentang prosedur. Oke. Biasa ketika kita membuat program di Pascal, kita ketikkan dulu standar programnya, uses WinCRT. Di sini saya tidak menuliskan judul karena judul sifatnya opsional, boleh ditulis boleh tidak. Di sini saya menggunakan uses WinCRT karena menggunakan Turbo Pascal for Windows. Ketika menggunakan Pascal tipe lain, bisa menggunakan uses CRT. Begin and titik. Setiap membuat program selalu ketikkan kode standar terlebih dahulu. Nah, misal di sini kita menuliskan readline karakter kosong misal. Kemudian return karakter kosong ini bertujuan untuk memberikan jarak enter, maksudnya ya, seolah-olah ini enter gitu. Kemudian ada readline misal ada garis di sini. Kemudian readline ada judul di sini, program sederhana. Misal seperti ini. Kemudian ada garis lagi misal. Misal yang pertama ini garisnya yang kita inginkan adalah 2. Copy. Misal seperti ini. Kemudian di sini ada garis lagi. Dan ada garis lagi. Oke. Kita coba lihat dulu hasilnya. Hasilnya seperti ini misal. Misal kita tambah jarak boleh. Oke. Misal seperti ini. Kemudian kita kasih enter lagi.
copy, paste, kemudian ada ini lagi, misal di sini ada tulisan ITS NU Losarang. Oke, coba kita lihat hasilnya. Nah, misal hasilnya seperti ini. Misal di sini ada tulisan program ini adalah untuk, atau program ini adalah, misal di bawahnya program latihan atau program tanpa prosedur. Oke, kita lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini. Ada garis-garis, sebelum garis ada enter 2 kali, garis-garis program sederhana, garis-garis enter sekian kali, kemudian ada tulisan program ini adalah program tanpa prosedur, enter, kemudian ada garis-garis, ada tulisan ITS NU Losarang, garis-garis. Oke, ini program yang tidak menggunakan prosedur itu. Anggap ini programnya belum selesai. Misal seperti latihan GoTo pada program, coba kita lihat dulu ya. Pada GoTo di situ ini ada kode program GoTo, coba kita copy. Oke. Pada video ke-18 tentang GoTo, di situ banyak sekali perintah yang berulang-ulang. Nah, ada perintah menampilkan garis, judul, dan seterusnya gitu. Oke. Sama halnya di sini. Kita tutup dulu, kita tutup lagi. Ini yang tadi kita ketik, yang tadi kita, nah hasilnya seperti ini. Ini tanpa prosedur. Nah, sekarang coba kita buat program yang sama hasilnya, tapi menggunakan prosedur. Oke. Edit paste. Ini sama persis. Tapi yang diinginkan kita saat ini adalah menggunakan prosedurnya. Oke. Prosedur yang pertama harus dilakukan adalah pendefinisian di antara uses dan badan program. Boleh di sini. Ada tulisan prosedur. Oke. Kemudian judul prosedurnya apa? Misal kita ingin menampilkan
enter. Ada, kita namakan prosedurnya adalah prosedur enter gitu. Kita tandai dimulainya prosedur itu ditandai dengan begin dan end titik koma gitu. Oke. Misal perintah enter adalah write-len, kemudian kutip titik koma. Nah, kita bisa memanggil prosedur itu dengan memanggil enter. Panggil prosedurnya. Enter titik koma, enter titik koma. Coba kita lihat hasilnya. Ya, sama saja. Berarti di sini sama. Enter titik koma, enter titik koma, kemudian ada enter titik koma, ada lagi misal enter titik koma, dan seterusnya. Intinya karakter kosong ini dipanggil berulang-ulang oleh badan program Pascal. Kita bisa memecahnya menjadi sebuah prosedur gitu. Nah, contoh yang lain, misal ada prosedur garis. Misal garis ini isinya adalah seperti ini. Ada begin dan end titik koma. Prosedur garis isinya adalah mencetak garis. Berarti di sini kita tinggal garis titik koma, garis titik koma, garis titik koma, paste, 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 oke, kita coba running. Kalau tadi program yang pertama adalah ini, kita menulis banyak berkali-kali garis karakter kosong. Coba kita running kode yang awal. Oke. Dan ini kode yang kedua. Hasilnya sama persis, tapi beda kode. Saya sering menganalogikan untuk ke Jakarta itu banyak cara. Bisa lewat kereta, bisa menggunakan sepeda motor, bisa menggunakan mobil, bisa menggunakan pesawat gitu. Tidak peduli apa yang kita gunakan, intinya adalah tujuannya ke Jakarta. Ini yang saya maksud. Dua program yang berbeda kodenya, tapi menghasilkan hasil yang sama. Oke. Contoh sederhana prosedur adalah seperti ini. Kita memecahkan perintah untuk menampilkan garis dan perintah untuk enter. Apakah di sini harus satu baris saja di antara begin dan end titik koma dari prosedur? Tidak. Boleh dua perintah atau lebih boleh. Jadi intinya yang akan dipanggil, yang akan dieksekusi adalah
satu ini utuh, itu satu prosedur utuh. Ketika kita manggil satu perintah garis di sini, maka 2 garis ini akan dicetak gitu untuk tiap satu kali perintah. Nah ini kenapa ini banyak, karena prosedurnya isinya 2, dan ini kita memanggil 2 artinya 4. Berarti ketika sudah 2 seperti ini, maka cukup satu saja pemanggilannya. Coba kita lihat. Oke, seperti ini. Kita kembalikan dulu. Oke. Ini pertama tanpa prosedur, ini kedua dengan prosedur. Yang ketiga, kita coba latihan ketiga. Latihan ketiga adalah mengirimkan nilai ke dalam prosedur. Oke. Misal di sini coba kita running. File, kemudian run. Hasilnya seperti ini. Kita ingin di sini ada enter 2 kali, garis 2 kali, memanggil garis 2 kali, enter 3 kali, enter 3 kali, garis 2 kali, garis 2 kali. Ini juga masih berulang-ulang. Misal kita membutuhkan enter 10 kali, maka ditulislah enter itu 10 kali. Misal kita membutuhkan garis 100 kali, maka tetap kita harus menuliskan garis sebanyak 100 kali. Nah, ada cara yang lebih simpel, yaitu dengan kita mengirimkan nilai kepada prosedur. Contoh, kita mengirimkan garis ini 1, atau coba kita lihat, bisa tidak langsung 1 garis 1, kemudian di sini ada garis var a. Oke. Coba kita lihat dulu error apa tidak. Oke, file bin. Oke. Nah, di sini kenapa error? Karena kita belum mendefinisikan variabel. Di antara uses dan begin adalah tempat dari variabel, juga tempat dari prosedur. Seperti yang pernah saya jelaskan di video bagian ke 1, bagian pertama. Coba kita lihat lagi materinya. Oke. Nah, di sini ada pada materi video bagian pertama itu ada struktur program. Yang pertama adalah judul program, opsional, tidak wajib. Uses WinCRT atau uses CRT ini wajib ada. Kemudian ada variabel, konstanta, tipe, prosedur, function. Ada satu lagi yang kurang di sini adalah label, ya, yang kita gunakan untuk GoTo. Oke. Posisi variabel, konstanta, tipe, prosedur, function atau label itu di antara uses dan begin dari program utama. Nah, urutannya ini bebas. Boleh variabel dulu, boleh konstanta dulu, prosedur dulu. Bolak-balik bebas. Keberadaannya pun bebas. Kita tidak menggunakan salah satu ini boleh. Kita hanya menggunakan variabel saja boleh. Menggunakan prosedur saja boleh. Jadi ini sifatnya opsional. Baik itu urutannya maupun keberadaannya apa saja itu. Oke, kita lanjut ke materi tadi. Kembali penggunaan prosedur. Oke. Nah, di sini kita bisa mengirimkan
sebuah nilai. Tapi sebelum mengirimkan nilai, kita definisikan dulu di sini. Misal ada var a integer. Oke. Kemudian di sini kita kirim a. Nah, tapi a-nya nilainya berapa? Misal nilainya 2. Oke. Kemudian a kita isi dengan 2, kemudian garis a. Artinya sama saja kita nilai 2. Hanya saja prosedurnya harus menggunakan variabel. Nah, di prosedurnya harus ada pendefinisian juga, garis variabel a. Kemudian tipe datanya apa? Variabel a ini integer, misal. Kemudian di sini coba kita running dulu, ada yang error tidak? Ya, garis sudah harus menggunakan tutup kurung sekarang, buka kurung tutup kurung, karena sudah menggunakan nilai. Misal kita hapus dulu penggunaannya. Oke, coba kita running. Oke, di sini menampilkan 1. Kenapa? Karena kita belum mengirimkan si nilainya ini. Oke, di badan program ada garis buka kurung a. Artinya kita mengirimkan nilai dari a kepada prosedur. A ini diisi dengan angka 2, artinya garis 2 dikirim ke prosedur. Oke. Nah, dari prosedur ini disimpan pada variabel a. Nah, variabel a ini kita olah. Misal for banyaknya, misal (2) 1 to a do di sini. Coba kita lihat, akan terjadi error di sini. Kenapa? Karena banyaknya belum didefinisikan. Kita buat variabel di sini, variabel di dalam prosedur. Banyaknya tipe datanya adalah integer. Coba kita running. Oke, ini (2) sama dengan, oke, seperti itu. Misal kita ganti di sini dengan 10, maka akan tercetak garisnya 10. Coba kita eksperimen bagaimana kalau 10 ini langsung ditulis di dalam kurungnya gitu. Tidak bisa, harus melalui variabel. Oke, seperti ini. Nah, bagaimana di garis yang lain? Sama. Misal copy, atau untuk hemat ini, nah, kita jadi 1 saja. A.2 sama dengan misal seperti ini, 10. Paste, coba kita running, maka jadinya akan seperti ini. Kita ganti menjadi 2. Running. Oke, seperti ini. Kemudian ada garis lagi di sini. Paste, dan ada garis lagi di terakhir. Maka jadinya seperti ini, sama persis dengan yang tadi. Oh ya, ini 10, harusnya 2. Kita coba lagi running.
Oke, ini persis sama dengan yang tadi. Anggap ini kalau ke Jakarta naik motor, ini naik mobil, ini naik kereta. Sama saja ke Jakarta, tampilannya sama tapi kodenya berbeda, caranya berbeda gitu. Oke, nah sekarang bagaimana ketika kita buat enter gitu. Jadi enter nilainya dikirim ke prosedur gitu. Berarti sama, misal enter kita kirimkan adalah A, kemudian di sini A titik 2 sama dengan 2, misal 2 kali enter, oke. Kemudian enter, var kita definisikan var A integer. Oke. Kemudian sama seperti ini, kita definisikan dulu di variabel prosedurnya var misal i titik 2 integer. I untuk apa? Misal kita menggunakan for lagi. Oke. For i titik 2 sama dengan 1 to A do gitu. Ketika ini hanya satu baris perintah, maka tidak usah ada begin dan titik koma milik for. Tidak usah, karena hanya memunculkan satu perintah saja. Contoh di sini writeline hanya memunculkan satu garis saja gitu. Oke, coba kita lihat di sini enternya misal 2 kali gitu. Yang lainnya kita hapus dulu karena akan terjadi error. Oke, kita lihat hasilnya. Enter 2 tidak boleh karena harus melalui prosedur. Oke. Kita enternya ini tidak usah. Oke. Coba kita running. Nah, hasilnya seperti ini. Yang di bawah belum ada enter. Kita copy saja. Misal setelah garis ini ada enter, tapi enternya 3. Nah, kemudian di sini ada enternya sejumlah 3. Oke, coba kita running. Nah, hasilnya sama persis dengan yang pertama dan yang kedua gitu. Tapi bedanya kalau yang pertama tanpa prosedur, kalau yang kedua dengan prosedur tapi tetap berulang-ulang. Kalau yang ketiga, yang kedua prosedur tapi tidak menggunakan pengiriman data. Kalau yang ketiga, yang ini kita menggunakan prosedur juga tapi menggunakan kirim data. Nah, bayangkan di sini saja sudah terlihat kita sudah hemat kode. Hanya program yang sekecil ini. Bagaimana ketika program yang kita buat itu isinya ribuan baris kode? Akan sangat efektif ketika yang berulang-ulang itu yang berulang-ulang itu kita buat prosedur. Nah, salah satu keunggulan ketika kita membuat prosedur, contoh seperti ini. Misal ada program panjang, program yang sangat besar. Misal coba kita lihat di program GoTo. Oke, kita coba buat baru dan paste. Nah, misal kita sudah membuat program ini
Goto sudah rapi, sudah bagus, sudah sempurna gitu. Tapi ternyata suatu ketika kita ingin sama dengannya jelek gitu. Inginnya diganti menggunakan bintang misal. Nah, misal seperti ini. Oke. Nah, cuman yang jadi permasalahan di sini banyak yang harus diganti gitu. Ini masih terbilang program sederhana. Ketika program kompleks, misal program kasir di Toserba Jogja atau Toserba Surya, berapa banyak yang akan diedit gitu. Ketika ingin hanya mengganti dari garis ke bintang. Nah, kalau kita menggunakan prosedur, ya cukup satu kali ganti saja. Tidak usah banyak yang diganti gitu. Nah, seperti ini. Maka ya sudah, ganti semua. Ini keuntungan dari prosedur. Pertama, programnya itu akan kecil gitu. Kemudian forward ya. Selain programnya akan kecil, kita juga akan mudah ketika terjadi perubahan. Ini latihan kedua. Tadi backnya terlalu banyak. Kita coba rapikan lagi. Untuk contoh program bisa di-download di Google Drive. Linknya sudah saya kasih di deskripsi video ini. Oke. Latihan pertama, latihan kedua, ini latihan ketiga. Jadi ketika ada yang diedit tinggal ganti saja gitu. Oke, seperti itu. Nah, latihan keempat, bagaimana ketika nilai yang dikirim lebih dari 1 gitu. Kemudian bagaimana misal kita mengembalikan data dari prosedur itu. Oke, contoh kita buat program lagi. Misal ada users win crt, kemudian begin and titik koma. Kita tidak fokus ke tampilan dulu ya. Kita fokus ke logikanya. Misal ada write di sini program misal rata-rata nilai atau mencari IPK atau apa ya, misal program rata nilai. Nah, kita membuat program rata-rata nilai misal seperti ini. Kemudian ada misal seperti ini. Kemudian kita menginputkan masukkan nilai ke 1 itu. Kita bukan ke tampilan dulu, tapi nggak apa-apa, ini diberesi sedikit. Oke, nilai ke 1. Kemudian ada redline nilai 1 gitu. Kemudian
ada nilai 2, paste nilai 2 misal. Oke, nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4. Kemudian ada seperti ini misal. Oke. Kemudian ada write. Misal ada karakter kosong di sini. Kemudian ada write-len. Kemudian rata-rata nilai. Oke. Misal akan tampil di sini. Oke, kita coba running. Sebelum di running, boleh definisikan variabelnya. Misal nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4. Tuh. Tipe datanya integer. Oke. Coba kita running hasilnya. Ini ada error. Coba kita lihat errornya kenapa. Karena titik 2. Harusnya titik koma. Ini error lagi karena di atasnya tidak ada titik koma. Oke, ini n titik. Coba kita running. Oke, misal nilai ke 1 sekian, 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 sekian. Nah, rata-rata nilai. Kalau dalam rumus yang tanpa prosedur, kita langsung menuliskan di sini rata titik 2 sama dengan nilai 1 dikali nilai 1 ditambah nilai 2 ditambah nilai 3 ditambah nilai 4. Tuh. Nah, kemudian di sini kita setelah ditambahkan dalam kurungkan dulu ya. Karena ketika langsung dibagi 4, maka yang dieksekusi dulu yang pembagian dulu gitu. Oke. Kemudian di sini kita tampilkan rata. Nah, tipe datanya adalah real. Nah, rata karena tipe datanya real, kita buat pemformatannya. Oke, coba kita running. Misal hasilnya seperti ini. 30, 420, 50, 90. Maka rata-rata nilainya adalah 47,50 gitu. Oke. Oke, seperti ini. Nah, bayangkan dalam program itu mencari rata-rata nilai ini sering. Jadi mencari rata-rata nilai ini sering berulang-ulang di dalam program tersebut. Maka bagusnya kita menggunakan prosedur. Contoh kayak tadi, garis dan enter ini digunakan berulang-ulang. Maka bagusnya kita menggunakan prosedur untuk dipecah si rumus ini gitu. Kalau contoh di sini hanya 1 kali pemanggilan, kurang efektif pakai prosedur, enak tulis langsung. Tapi kita perlu membayangkan bahwasanya rumus ini akan dipanggil berulang-ulang. Kita buat prosedurnya. Prosedur misal
rata nilai, misal prosedur rata nilai. Nah, yang dikirim adalah nilai 1. Kita definisikan variabelnya, variabel dari parameter pengiriman nilainya, nilai 1, nilai 2, nilai 3, dan nilai 4. Tipe datanya adalah integer. Tutup kurung. Kemudian ada begin, ada n titik koma. Nah, oke. Di sini kita tampilkan atau kita buat rumusnya, rata adalah, atau kita copy paste saja di sini. Edit, cut, paste. Oke. Rata, kita coba lihat hasilnya. Ini masih akan error, tapi kita coba pelajari. Oke. Tidak ada titik koma. Coba running lagi. Procedure. Salah tulisan. Oke. Nilai 34. Oke. Ini belum berhasil mengirimkan sudah berhasil mengirimkan, hanya belum bisa menampilkan. Untuk mengetahui ini sudah berhasil atau belum, coba kita, oh ya, memang belum dikirim ya. Coba kita paste di sini. Oke, cara memanggilnya adalah rata nilai sesuai nama dari prosedurnya. Kemudian kita kirimkan apa yang dikirim gitu. Nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4. Oke, tutup kurung. Kita hanya memanggil satu kali ini saja dan kita mengirimkan nilainya ke prosedur. Hasilnya adalah seperti ini. Misal 78, 67, 90, 89. Maka rata-ratanya adalah 81,00 gitu. Nah, ini memunculkan rata-rata nilai, kodenya terdapat di prosedur. Nah, bagaimana ketika kita kodenya berada di sini, di bawah dari pemanggilan prosedurnya? Coba kita pastekan di sini, running. Oke, seperti itu ya. Jadi kita bisa juga memanggil ratanya, rata di sini. Nah, coba running lagi. 22, 33, 44, 55. Ratanya 38,50. Atau coba lain lagi untuk memastikan. 10, 20, 10, 20. Rata-ratanya 15,00. Ya, sudah betul. Oke. Di sini prosedur dan variabel itu boleh dibalik. Maksudnya prosedur dulu baru variabel di bawahnya. Tapi ketika prosedur ini di atas variabel, maka variabel rata yang ada pada prosedur ini perlu didefinisikan di prosedur gitu. Contoh begini. Edit, cut. Nah. Edit, paste.
Coba kita pindahkan ini ke atas lagi, di dalam prosedur lagi. Coba kita running. Rata ini perlu didefinisikan. Kenapa? Karena variabel utamanya ini berada di bawah. Jadi di dalam prosedur harus ada variabelnya lagi itu. Rata sama dengan titik 2 real. Coba kita lihat hasilnya, error tidak karena double, tidak error. Oke. Karena variabelnya berada di bawah. Nah, coba kita panggil ini, bisa tidak ditaruh di sini. Coba kita running. Oke, nilainya 0. Kenapa? Karena posisi variabel rata yang terdeteksi adalah rata yang terdapat di prosedur. Ini variabelnya adalah variabel lokal milik prosedur. Jadi ketika ingin terdeteksi nilainya, variabelnya ini harus di atas variabel utamanya. Kita hemat, tidak usah membuat variabel di prosedur, dan kita juga bisa memanggil di sini. Paste, maaf, salah. Maksud saya running. Oke. 3. Oke, seperti itu. Jadi ini sederhana sebetulnya, cuman dirasanya kurang bermanfaat karena kita hanya melihat program kecil gitu. Bayangkan ketika ini sebuah program besar dan rumus ini digunakan berulang-ulang. Contoh, ini program kasir misal, menjumlahkan harga barangnya atau jumlah harga barangnya itu berulang-ulang. Maka bagusnya kita menggunakan prosedur ini gitu. Oke. Untuk memperjelasnya, coba kita jelaskan alurnya di misal menggunakan PowerPoint. Maaf, ini oke. Di sini coba kita pastekan kodenya. Saya coba jelaskan. Oke. Uses ini sifatnya wajib, tidak usah kita bahas ya. Ini sifatnya wajib gitu. Nah, rata nilai ini harus sama rata nilai. Misal kita tandai merah, ini harus sama. Oke, rata nilai. Jadi ini adalah sebuah nama dari prosedurnya. Manggilnya sama, rata nilai lagi. Nah, kemudian ketika kita mengirim variabel, jumlahnya harus sama. Di sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Adalah nilai ke 1. Maka ini akan dikirim ke sini. Nah, jadi prosedurnya adalah pertama program ini dijalankan, yang ini nilainya diinput. Jadi si nilai ini kita input, nilai ini ada di sini. Maaf, garis mana?
nilai yang ini akan dikirim ke sini. Termasuk nilai-nilai yang lain. Nilai 2, nilai 3, nilai 4 akan dikirim ke sini. Menggunakan pemanggilan prosedur, nilai ini akan dikirim ke sini melalui perantara. Ini boleh namanya sama, misal nilai 1 di sini, nilai 1 lagi, atau beda juga tidak masalah. Untuk mempermudah, saya sarankan namanya sama, nilai 1, nilai 1, biar kita tidak bingung gitu. Tapi sebagian orang di sini ada nilai 1, di sininya ada A, B, C, D, boleh, silahkan. Kemudian pendefinisian variabel di sini akan dikirim ke sini. Dan seterusnya sama. Nilai 2 dikirim, dan seterusnya. Kemudian si rata itu akan memanggil ini. Rata ke sini. Oke, seperti itu. Jadi alurnya nilai di input, kemudian nilai ini dikirim melalui pemanggilan prosedur. Nilai 1 ditampung di nilai 1 sini, kemudian nilai 1 diproses menghasilkan rata dikirim ke sini. Nah, bagaimana ketika di sini namanya beda? Boleh. Misal di sini A, B, C, D, tipe datanya integer. Boleh di sini beda namanya, asal jumlahnya sama. Di sini ada 4 komponen. Nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4. Di sini A, B, C, D. Di sini tipe datanya sama. Nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, tipe datanya adalah integer. A, B, C, D, tipe datanya integer. Selama jumlahnya sama dan tipe datanya sama, boleh. Nah, yang di sini yang dipakai juga bukan nilai, tapi A plus B plus C plus D. Oke. Ini kalau ingin dibedakan lagi tidak masalah, kalau disamakan tidak masalah gitu. Cuman saran saya bagusnya ini menggunakan variabel sama agar kita tidak bingung. Bebas, itu opsional. Itu mungkin. Oke. Nah, coba kita bandingkan lagi yang prosedur tadi. Kesimpulannya, prosedur itu adalah menyingkat atau memotong bagian program. Ketika badan program ini diulang-ulang, maka tinggal panggil saja. Oke, mungkin itu penjelasan singkat dari saya perihal prosedur. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan tekan like dan bagikan. Jika ada pertanyaan tentang prosedur di Pascal, boleh tuliskan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab dengan media video. Saya jelaskan secara rinci dan saya contohkan, serta hasil contohnya saya upload ke Google Drive dan bisa diunduh di video jawaban tersebut. Silahkan tekan subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.